Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lex Juni dengan NIM L1A1 22010. Saya berasal dari Fakultas Peternakan Universitas Haloleo, dan ini adalah tugas untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah bahan pakan formulasi ransum yang berjudul tentang formulasi pakan ayam pedaging fase starter menggunakan bahan pakan lokal. Yang pertama, apa sih sebenarnya itu penyusunan ransum? Penyusunan ransum merupakan suatu metode untuk kemudian menyamakan kandungan nutrisi bahan pakan yang dipilih, yang dimana harus menyesuaikan dengan kebutuhan daripada ayam pedaging. Prinsipnya satu, yaitu hanya untuk menyamakan atau membuat seimbang antara kandungan nutrisi yang ada di dalam ransum sesuai dengan kebutuhan dari ternak itu, sehingga ternak dapat daripada beberapa metode penyusunan ini dapat dilakukan. Untuk memperoleh ransum berkualitas, maka peternak perlu mengetahui teknik penyusunan ransum yang biasa berlaku di dunia perunggasan dan memilih salah satu metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi peternak itu sendiri. Misalkan peternak tidak mungkin memaksakan ketika ingin menggunakan pakan komersial atau pakan-pakan pabrikan, namun ketika tidak sesuai dengan kondisinya ataupun biaya yang dimiliki oleh peternak itu kurang, maka peternak harus memilih metode-metode lain seperti memanfaatkan bahan pakan lokal tadi yang ada di daerah sekitar daripada peternak. Misalkan di daerah Sulawesi ataupun daerah Jawa, maka seperti bahan-bahan pakan lokal itu harus dimanfaatkan ketika memang bahan pakan lokal itu jarang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, sehingga diharapkan dapat ransum yang disusun tadi itu oleh para peternak dengan menggunakan bahan pakan lokal itu memiliki kebutuhan gizi ayam tetapi dengan harga yang lebih relatif murah, seperti itu. Manfaat daripada formulasi ransum adalah untuk kemudian menggunakan bahan pakan lokal untuk menjaga ketahanan pangan lokal, stimulasi pakan daerah melalui pemanfaatan produk pertanian lokal. Hal ini juga bermanfaat untuk pemanfaatan sisa hasil sampingan, baik sisa hasil sampingan dan ikutan limbah pertanian maupun perikanan, sehingga yang dianggap itu memiliki potensi sebagai bahan pakan dan memiliki kandungan nutrisi yang baik. Kemudian manfaat bagi kami sebagai mahasiswa yaitu kemudian untuk meningkatkan pemahaman kami terhadap kebutuhan nutrisi secara spesifik, kemudian membantu kami untuk menganalisis dan mampu memanfaatkan potensi bahan-bahan pakan lokal yang ada di sekitar kita. Contohnya di Munah kita itu memanfaatkan sisa hasil pertanian seperti batang-batang jagung itu kami manfaatkannya sebagai bahan pakan pada ternak sapi misalkan. Kemudian bahan pakan yang saya gunakan untuk formulasi pakan yaitu pada ayam pedaging yaitu tepung ikan. Tepung ikan merupakan sumber protein 50-60% protein dengan profil asam amino yang sangat baik. Protein ini sangat mudah dicerna oleh ternak. Kemudian yang kedua adalah jagung giling. Jagung giling merupakan sumber energi yang mengandung sekitar 8-9% protein kaya akan karotenoid yang memberikan warna kuning pada kulit dan lemak ayam. Jadi di daerah kami itu jagung itu sangat melimpah, terutama jagung kuning yang kemudian baru-baru ini banyak dibudidayakan dan yang menjadi penghasilan utama di masyarakat di desa saya sendiri. Itu saya melihat di sana itu mulai memfokuskan usahanya atau penghasilan utama daripada masyarakat itu berasal daripada jagung kuning.
sehingga ini sangat berpotensi bagi kami yang ada di daerah itu untuk kemudian bisa memanfaatkan itu sebagai bahan pakan lokal yang sangat potensial. Kemudian yang ketiga adalah ada tepung tulang, yaitu tepung tulang merupakan sumber mineral, sumber utama kalsium 24-30% dan fosfor 12-15%. Kemudian ini penting untuk pertumbuhan tulang yang kuat dan sehat, membantu dalam pembentukan otot dan metabolisme energi. Kemudian yaitu ada bungkil kedelai. Bungkil kedelai merupakan sumber nabati kandungan protein tinggi sekitar 44-48%, memiliki profil asam amino yang baik terutama lisin, mengandung beberapa vitamin B kompleks. Untuk bungkil kedelai sendiri, kami di daerah saya sendiri itu bungkil kedelai memang tidak banyak tersedia, namun ini masih akan lebih efisien ketika kita menggunakan bahan pakan yang komersial ataupun bahan pabrikan, karena untuk bahan bungkil kedelai sendiri di daerah-daerah yang memiliki bungkil kedelai yang banyak itu tidak keluar daripada daerah Sulawesi Tenggara ataupun daerah Indonesia. Ketika kita mengharuskan kita mengimpor bahan pakan, maka itu akan relatif lebih mahal. Kemudian bahan yang kelima adalah bekatul, yaitu bekatul merupakan hasil sampingan daripada penggilingan padi yang kaya akan vitamin B, mineral dan serat. Bekatul membantu meningkatkan pencernaan dan kesehatan. Ada beberapa metode dalam formulasi ransum. Yang pertama yaitu metode constant control. Dari sekian sebelum melangkah lebih jauh, di zaman dewasa ini ada beberapa memang sudah beredar software yang dimana program perhitungan untuk kemudian digunakan sebagai metode untuk perhitungan formulasi ransum. Salah satunya yaitu seperti Mixit 2, maksudnya Mixit 2 plus, kemudian ada Fitmania. Itu adalah software yang digunakan untuk kemudian bagaimana menyusun formulasi pakan ransum. Namun pertanyaannya muncul seperti ini. Nanti muncul pertanyaan seperti ini. Ketika software itu hilang nantinya, lantas bagaimana cara menyusun ransum? Maka itu diperlukan cara yaitu metode manual. Ada beberapa metode manual seperti metode grafik, metode square, metode bujur sangkar, dan metode try and error. Itu kan metode-metode yang digunakan secara manual. Jadi saya hanya ingin menjelaskan dua metode yang cukup baik ketika digunakan untuk kemudian metode untuk penyusunan atau formulasi ransum. Yang pertama adalah metode constant control. Dari sekian banyaknya metode, ada yang namanya constant control. Kenapa kemudian saya memilih metode ini? Karena tidak seperti metode square ataupun segi 4, metode grafik yang mampu menghitung nutrisi pakan berdasarkan tingkat energi metabolisme dan protein. Metode constant control justru sanggup serta mampu untuk kemudian menghitung kebutuhan nutrisi ayam ras pedaging lainnya, misalkan sampai menghitung dari lemaknya, seratnya, mineral, asam, dan asam amino esensial. Dan uniknya metode ini tuh memang dia agak perlu memerlukan ketelitian dalam penggunaannya. Prinsip daripada penghitungan metode ini yaitu adalah menentukan bahan baku sebanyak 50%, kemudian lalu menambahkan komposisi bahan secara bertahap 60%, 70%, 80%, 90% hingga akhirnya mencapai 100%. Dalam setiap tahap perhitungan selalu dilakukan pencocokan terhadap standar nutrisi relatif. Artinya bahwa tahap perhitungan 60% hasilnya dicocokkan terhadap 60% nilai standar nutrisi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah metode matriks. Metode matriks sebenarnya sama dengan metode persamaan simultan, yaitu metode model persamaan. Kemudian membuat metode matriks, perbedaannya terletak pada tahap perhitungan model. Pada model persamaan simultan, perhitungan dilakukan dengan cara
menyamakan persamaan baik dengan cara eliminasi maupun substitusi. Dalam metode ini perhitungan dilakukan dengan matriks. Bagian ini merepotkan dalam perhitungan jika bahan baku digunakan lebih dari 3. Jadi untuk metode matriks sendiri biasanya digunakan itu bahan pakannya tidak lebih dari 3, dan itu diusahakan untuk kemudian daripada bahan pakan yang digunakan dari 3 tadi itu harus bisa mencukupi kebutuhan daripada ternak. Itu salah satu kelemahan daripada metode matriks. Dan selanjutnya mungkin itu saja penyampaian materi daripada saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.